40. Akhirnya acara makan malam yang penuh dengan sindir sana-sini itu akhirnya selesai juga. Ashifa, Rafa, Sofia dan Sander kembali pulang ke penginapan mereka. "Apa Mama puas melakukan semua ini?" tanya Rafa dengan nada kesal yang pasti akan membahas masalah Miranda karena apa yang terjadi barusan dengan Miranda. "Kenapa baru protes di sini? Kenapa tidak membelanya di sana tadi? Masih punya malu hah?" sahut Sofia. "Bagaimana aku tidak protes dengan apa yang Mama lakukan?" sahut Rafa. Sudah, kalian jangan bertengkar lagi. Rafa, ini jadikan pelajaran untuk kamu dan Papa juga menegaskan untukmu. Jangan melakukan kesalahan lagi dan kamu jangan pernah sekali-kali lagi berhubungan dengan wanita itu. Jika kamu tidak mau Mama kamu ikut campur. Jadi dengarkan apa kata Mama kamu, sahut Sander yang juga memberi peringatan kepada putranya. "Terserah pada kalian," sahut Rafa yang langsung pergi. "Rafa, Mama belum selesai bicara. Awas ya kamu kalau menemui wanita itu lagi," ucap Sofia mengingatkan dengan berteriak-teriak. Sofia menghela membuang napasnya dengan perlahan ke depan dengan memijat kepalanya. Lalu melihat Ashifa yang hanya diam. "Ashifa, kamu baik-baik saja?" tanya Sofia. Ashifa menganggukkan kepalanya. "Ashifa baik-baik aja mah. Mama jangan pikirkan masalah Ashifa dan juga Kak Rafa. Mama sama Papa istirahat saja." "Ashifa juga mau istirahat," ucap Ashifa dengan lembut. "Iya nak, maaf ya untuk semua ini," ucap Sofia. Ashifa mengangguk. "Ya sudah Ashifa, kamu naik sana. Kamu istirahat," sahut Sander. Ashifa menganggukkan kepalanya dan Ashifa melangkah menaiki anak tangga menuju kamarnya. "Ayo mah, kita juga istirahat," sahut Sander. Sofia mengangguk. Ashifa memasuki kamar dan Rafa sedang berada di atas ranjang yang bersandar di kepala ranjang. Ashifa menghela napasnya dan melangkah mendekati Rafa. Berdiri di samping Rafa, Ashifa menunduk dengan kedua tangannya di bawah sana yang saling mengatup dengan gugup yang seperti ingin bicara. Rafa melihat Ashifa tajam dan Ashifa mengangkat kepalanya yang saling melihat dengan Rafa dan terlihat Ashifa rada-rada takut. Aku minta maaf," ucap Ashifa dengan gugup. "Aku tidak seharusnya menelpon Mama saat di mobil dan mempertunjukkan apa yang kamu lakukan dengan dia. Aku minta maaf, sudah menjadi istri yang tidak patuh dan terang-terangan membongkar aib kamu. Aku benar-benar menyesal melakukannya," ucap Ashifa dengan tulus bicara. Walau dia yang menjadi korban, tetapi dia sangat tulus meminta maaf dan mengakui kesalahannya. "Kau itu pintar sekali bersandiwara. Kemarin saja tingkahmu sangat banyak. Sudah membuatku malu, dimarahi dan ditampar berkali-kali. Sekarang baru meminta maaf. Apa memang sifatmu seperti ini?" sahut Rafa dengan sinis. "Terserah tanggapan kamu seperti apa. Tetapi pada intinya, aku benar-benar minta maaf. Aku sungguh menyesal," ucap Ashifa. "Aku tidak peduli dengan semua itu. Mau memaafkan ataupun tidak itu hakku. Jadi ku peringatkan kepadamu, jangan sekali-kali membuatku kesal. Jika kau melakukan hal itu lagi, hal yang lebih parah yang akan kau dapatkan," tegas Rafa dengan ancaman. Ashifa mengangguk dengan menundukkan kepalanya. Sudahlah, baginya tidak ada gunanya membantah. Toh Rafa juga yang paling benar. "Jangan menggangguku, aku mau tidur. Dan kau tahu kan, kalau aku sudah di sini, itu artinya kau tidak di sini," sahut Rafa. "Baiklah, aku akan tidur di sofa," sahut Ashifa yang tidak masalah sama sekali. Karena memang ada orang tua Rafa, jadi tidak mungkin Rafa dan Ashifa tidur dengan kamar terpisah yang nantinya akan menciptakan masalah lain dan kalau mereka di kamar berduaan. Tidak pernah satu ranjang, pasti kalau bukan Ashifa yang di sofa yang terkadang Rafa yang ada di sana. Ashifa menghela napasnya dan langsung melangkah ke kamar mandi untuk siap-siap ingin tidur. Dia sudah mengakui kesalahannya pada Rafa. Terserah mau dimaafkan atau tidak, yang penting dia sudah meminta maaf. Tidak lama Ashifa keluar dari kamar mandi sudah dengan pakaian tidurnya dengan piyama lengan panjang berwarna merah yang panjangnya hanya selututnya. Ya, Ashifa sebenarnya tidak mempunyai pakaian-pakaian yang terbuka seperti itu. Apalagi itu terlalu minim baginya. Namun itu semua adalah pemberian Sofia. Awal-awal menikah, Sofia menyuruh Ashifa untuk memakai pakaian seperti itu saat di kamar. Karena tidak apa-apa, karena Ashifa dan suaminya sudah menikah.
Awalnya Ashifa malu, tetapi lama-kelamaan terbiasa baginya. Ashifa melangkah mendekati cermin untuk sisiran dan memakai beberapa peralatan untuk perawatan tubuhnya sebelum tidur. Sementara Rafa sudah tertidur dengan lelap. Mungkin hanya itu kedamaian bagi Ashifa. Kalau Rafa tidur, Ashifa membuka botol parfum dan menyemprot pada tubuhnya. Namun siku tangannya tidak sengaja menyenggol salah satu alat perawatan kulitnya sehingga jatuh dan terdengar begitu kuat. Membuat Ashifa kaget dan Ashifa langsung melihat ke arah Rafa yang takut Rafa terbangun dan ternyata benar saja. Jika Rafa terbangun dan langsung duduk menatap Ashifa dengan tajam yang sudah mengganggu tidurnya. "Maaf, aku tidak sengaja. Aku benar-benar minta maaf," sahut Ashifa dengan gugup dan langsung cepat-cepat mengambil barang yang dijatuhkannya. Tetapi saking gugupnya, Ashifa malah menyenggol meja dan ada beberapa barang di atas meja ikut berjatuhan dan membuat Rafa merapatkan giginya yang semakin kesal dengan Ashifa dengan berisiknya Ashifa. "Ashifa, kamu ini," ucap Ashifa menepuk jidatnya dengan mengutipi barang-barang yang berjatuhan di lantai. "Aku akan membereskannya. Maaf mengganggu tidurmu," ucap Ashifa dengan pelan. Ashifa buru-buru membereskan barang-barang yang berjatuhan. Saking buru-burunya dahi Ashifa kejedot pinggir meja. "Au!" lirih Ashifa mengusap-usap dahinya. "Apalagi yang dilakukannya?" geram Rafa menyibak selimut dan akhirnya menghampiri Ashifa dengan penuh kekesalan. Rafa berdiri di depan Ashifa dengan berkacak pinggang. Memijat kepalanya. "Aku baru saja tidur. Kau sudah membuat banik ulah," ucap Rafa dengan kesal. Ashifa mengangkat kepalanya melihat suaminya yang mengamuk di depannya itu. "Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud untuk mengganggumu," sahut Ashifa dengan wajah senduhnya. Namun Rafa melihat dahi Ashifa yang berdarah. "Cek dasar ceroboh," umpat Rafa yang langsung pergi dari hadapan Ashifa. Ashifa menghela napasnya yang merasa bersalah pada Rafa. Karena sudah mengganggu Rafa tidur, Ashifa kembali membereskan barang-barang itu. Dia berdiri dan menyusun di meja rias kembali. Namun saat Ashifa membalikkan tubuhnya, tiba-tiba Ashifa dikejutkan dengan Rafa yang berdiri di depannya dengan kesibukan Rafa yang menuangkan alkohol ke kapas dan langsung melap pada luka Ashifa membuat Ashifa kaget dan menahan sakit. "Au, pedih," keluh Ashifa dengan memegang tangan Rafa dan mampu membuat Rafa metapnya di mana Ashifa memejamkan matanya yang terlihat menahan rasa perih dari pegangan tangan Ashifa yang sangat erat pada lengannya. Rafa juga sangat betah menatap Ashifa. Ashifa memang sangat cantik dengan rambut yang terurai panjang dan penampilannya cukup terbuka. Rafa laki-laki normal. Walau membenci Ashifa, tidak munafik Rafa seakan menginginkan Ashifa. Bahkan dari Rafa yang kesulitan menelan salivanya yang menatap wajah itu dengan mengamati. Bahkan sampai ke leher jenjang sampai ke kulit lengan Ashifa dan sampai ke bawah. Jantungnya berdebar seketika yang tidak mengerti kenapa tiba-tiba Rafa begitu aneh. Padahal tubuh wanita jelas sudah biasa dilihatnya seperti itu. Miranda contohnya yang memakai pakaian minim. Seharusnya ini tidak hal yang awam bagi Rafa. Namun lihatlah sangat berbeda untuk Rafa. Rafa menyadarkan dirinya dengan membuang napasnya perlahan ke depan yang terlihat keringat dingin. "Jangan manja, makanya jangan ceroboh," ucap Rafa dengan suara beratnya. Ashifa mengangguk yang membuka matanya. "Baiklah, tapi pelan-pelan," ucap Ashifa dengan lembut dan tumben-tumbenannya. Rafa menganggukkan kepalanya, seolah sangat menuruti keinginan Ashifa. Rafa yang mendadak gugup berusaha untuk tenang dan kembali mengobati Ashifa dengan lembut. Ashifa tiba-tiba mengukur senyum. Saat menyadari, jika ada sesuatu yang lain dari Rafa, Rafa bisa juga menjadi pria tenang dan sangat lembut. Sangat berbeda dengan kejadian-kejadian yang dialaminya sebelumnya. "Sudah selesai," ucap Rafa yang selesai menempelkan pelaster pada dahi Ashifa. "Makasih," sahut Ashifa tersenyum. Rafa datar-datar saja menanggapinya dan langsung beralih dari hadapan Ashifa dan langsung menuju meja rias untuk mengembalikan obat yang dipegangnya. Namun Ashifa masih tetap di tempatnya dan saat Rafa ingin membalikkan tubuhnya membuat Ashifa kaget dan Ashifa hampir jatuh ke belakang dan Rafa dengan cepat menahannya dan karena tubuh mereka yang tidak seimbang yang harus membuat mereka jatuh ke tempat tidur dengan Ashifa yang berada di bawah Rafa dan Rafa menindihnya. Sontak hal itu sama-sama membuat jantung keduanya berdetak dengan kencang.
Apalagi wajah mereka saling berdekatan dengan hidung saling bersentuhan. Dengan mata yang saling mebatap. Bagaimana jantung tidak mau copot? Apalagi Ashifa. Seumur hidupnya ini pertama kalinya dia dengar pria sedekat itu. Dia bahkan merasa itu dosa. Tetapi itu suaminya dan halal. Rafa juga tidak tahu kenapa semakin merasa aneh dengan menatap intens Ashifa. Harus tubuh Ashifa membuat Rafa frustasi. Tidak tahu apakah Rafa bernapas atau tidak. Tetapi pasti bernapas, kalau tidak Rafa akan mati. Ada denganmu Rafa, kau tidak mungkin kan tertarik dengan wanita ini. Batin Rafa yang begitu berbeda sekarang. Ya Allah, kenapa jantung Ashifa berdetak kencang? Ya Allah, suami hamba yang berada di dekat hamba ini sangat berbeda. Dia terlihat tenang dan bukan iblis yang seperti biasanya. Tetapi kenapa Ashifa jantungan seperti ini? Batin Ashifa yang dengan gugupnya. Mata Rafa tiba-tiba turun pada bibir Ashifa yang merah merona yang dipastikan. Pasti belum ada pria yang menyentuh bibir cantik itu. Tidak tahu kenapa Rafa fokus pada bibir itu dan mendekatkan bibirnya yang ingin menempelkan bibirnya lada bibit Ashifa. Drat drat drat. Semua gagal maning saat bunyi telepon berdering. Membuat Rafa menyadarkan dirinya dan langsung bangkit dari tubuh Ashifa. Selalu membuat masalah. Umpat Rafa yang menyalahkan Ashifa untuk mengalihkan rasa gugupnya. Maaf, sahut Ashifa. Rafa tidak mempedulikannya dan mengangkat telepon itu. Ashifa menghela napasnya dengan memegang dadanya. Aku jadi deg-degan. Kenapa juga jantungku seperti ini? Batin Ashifa yang mencoba berdiri dan mengatur napasnya yang juga naik turun sementara Rafa berdiri di depan jendela yang mengangkat telepon. Rafa selesai menerima panggilan telepon dan melihat ke arah Ashifa yang beralih ke sofa dan merebahkan dirinya yang ingin tertidur. Kenapa rasanya aku kesal sekali karena ada yang menelpon? Apa yang kau pikirkan Rafa? Kau tidak mungkin menginginkan hal itu. Ingat Rafa, wanita itu bukan tipemu dan kau punya Miranda. Jadi tidak mungkin kau tertarik dengan dia. Batin Rafa dengan mengusap kasar wajahnya yang berusaha untuk menetralkan dirinya yang semakin frustasi gara-gara pikirannya sudah beralih pada Ashifa. Rafa menghampiri Ashifa yang mulai memejamkan matanya. Kau pindahlah, ucap Rafa tiba-tiba yang membuat mata Ashifa terbuka. Maksudnya, tanya Ashifa dengan heran. Kau itu selain ceroboh, apa juga punya masalah pada telingamu? Aku mengatakan kau pindah, tegas Rafa. Maksudnya ke tempat tidur. Tanya Rafa, jadi mau kemana lagi? Sahut Rafa begitu kesalnya. Oh, jadi benar ke tempat tidur, sahut Ashifa semakin membuat Rafa kesal. Rafa sudah menahan diri dengan berdecak kesal dengan wanita yang membuatnya panas dingin itu. Jika aku di sana, kamu mau tidur di mana? Tanya Ashifa heran. Jika kau bertanya sekali lagi, aku akan melemparku ke lautan, ucap Rafa dengan menguatkan suaranya. Baiklah, aku akan secepatnya ke tempat tidur, sahut Ashifa yang buru-buru berjalan ke tempat tidur dan langsung menarik selimut menutup dirinya dengan selimut yang takut Rafa marah-marah kepadanya. Rafa membuang napasnya perlahan ke depan dengan kasar. Karena ulah Ashifa yang membuat kepalanya mau pecah. Rafa pun dengan kekesalannya yang harus tidur di sofa, sementara Ashifa malah tersenyum yang berada di dalam ringkupan selimut. Pagi hari kembali. Ashifa sudah bangun pagi-pagi dan langsung menyiapkan sarapan di pagi hari. Pagi mah, pagi pah, sapa Ashifa ketika dua mertuanya itu menghampirinya. Selamat pagi Ashifa, kamu cepat sekali bangunnya, pagi-pagi sudah siapkan sarapan saja, sahut Sofia. Tidak terlalu pagi kok mah, sahut Ashifa. Baiklah, sekarang kita nikmati masakan yang menggugah selera ini, ucap Sander yang langsung menarik kursi. Ashifa mendengarnya tersenyum. Tiba-tiba Rafa menuruni anak tangga dan Sofia langsung melihat ke arah Rafa yang pergi begitu saja tanpa berhenti di jalur meja makan. Rafa, ayo sarapan, ajak Sofia. Aku tidak lapar, jawab Rafa dengan ketus. Ayo sarapan, jangan ada perdebatan dulu. Baru kamu mau sarapan, sahut Sofia. Ayo Rafa, istri kamu sudah memasak. Cepat kemari, sahut Sander. Rafa menghela napasnya dan langsung menuju meja makan dengan terpaksa pastinya. Namun Ashifa tersenyum melihatnya dan langsung membukakan piring untuk suaminya ketika suaminya sudah duduk. Aku bisa ambil sendiri, sahut Rafa yang melihat Ashifa menyendokkan nasi goreng. Ini untuk Ashifa,
jawab Ashifa yang membuat Sander dan Sofia tertawa pelan. Rafa berdecak kesal yang menahan malu. Dia pikir Ashifa mau menyendokkan nasi itu ke piringnya dan ternyata untuk Ashifa sendiri. Makanya kamu itu jangan galak-galak jadi suami. Lihatlah istri kamu lama-lama tidak mau melayani kamu, sahut Sander. Ashifa hanya tersenyum mendengarnya. Aku tidak membutuhkannya. Aku bisa ambil sendiri, sahut Rafa dengan kesalnya dan langsung menyendokkan nasi ke piringnya. Saat Rafa ingin mengambil telur mata sapi sangat kebetulan Ashifa juga mengambilnya dan tangan mereka saling menimpah yang membuat mereka saling melihat dengan tangan di atas telur. Sander dan Sofia tersenyum melihatnya. Namun keduanya langsung saling melepas tangan mereka dan juga melepas pandangan mereka. Bersambung, 41. Jangan lihat-lihatan terus. Ayo kita sarapan, sahut Sofia yang menggoda menantu dan anaknya itu. Ashifa mendengarnya hanya malu dengan godaan dari mertuanya itu. Namun Rafa pasti kesal dengan hal itu. Kita sarapan bersama setelah ini kita berempat jalan-jalan, sahut Sander. Mau kemana lagi? Sahut Rafa yang langsung protes. Ini hari terakhir kita di sini. Jadi kita jalan-jalan hari ini untuk menghabiskan waktu kita di sini, ucap Sander. Aku capek, aku mau istirahat saja, sahut Rafa yang langsung menolak. Rafa kamu ini benar-benar ya. Kamu itu disuruh ke Bulan Madu untuk liburan dan kamu ngapain aja bisa capek mengurus wanita itu sahut Sofia yang mulai kesal. Mama terus saja mengungkit Miranda. Apa mama belum puas mempermalukannya kemarin, sahut Rafa. Lihatlah, ini, bisa-bisanya membela wanita itu di depan istrinya. Rafa jika kelakuan kamu masih seperti ini, bukan hanya mempermalukannya di depan beberapa orang, tetapi akan mempermalukannya di depan semua orang, sahut Sofia memberikan ancaman pada Rafa. Mama memang selalu saja mau suka-suka mama. Mama sadar tidak sih dengan apa yang mama lakukan itu sangat keterlaluan bisa tidak mah jangan melakukan hal itu, sahut Rafa. Sudah cukup, sahut Sander mencegah keributan, kita sarapan dan setelah ini pergi. Tidak ada kata-kata tidak bisa, capek dan segalanya termasuk kamu yang banyak alasan, sahut Sander menegaskan. Rafa hanya berdecak kesal yang pasti sangat tidak setuju dengan rencana jalan-jalan itu. Ashifa sejak tadi hanya diam saja. Lama-lama Ashifa juga akan mati rasa. Jadi mau Rafa membela Miranda atau tidak mungkin Ashifa juga tidak akan peduli sama sekali. Setelah mereka sarapan, mereka akhirnya berjalan-jalan untuk menikmati kota indah Selandia Baru. Di mana Ashifa tidak pernah lupa membawa kameranya untuk mengambil setiap momen bersama keluarganya itu. Walau harus sabar-sabar menghadapi Rafa yang pasti tidak mau ikut-ikutan di foto dan harus ada perdebatan dengan Sofia dulu dan ujung-ujungnya Rafa juga yang kalah. Banyak hal yang dilakukan mereka berempat dari jalan-jalan sampai memebeli oleh-oleh dan makan sudah beberapa kali yang memang harus menikmati banyak kuliner yang belum pernah mereka makan dan sangat asing di lidah mereka. Sama dengan malam ini yang mereka berada di salah satu restoran, di mana Ashifa, Sander dan Sofia sedang duduk di salah satu meja dan ada dua pelayan yang menghidangkan makanan di meja mereka. Ashifa kamu panggil Rafa, kita makan bersama, sahut Sander. Baik Pak, sahut Ashifa yang langsung berdiri dan mencari suaminya yang tadi katanya ke belakang. Karena jenuh dan ingin bersantai daripada menunggu makanan yang begitu lama datangnya. Ashifa pun menemukan Rafa, namun langkahnya terhenti ketika melihat Rafa yang berdiri di depan seorang wanita yang siapa lagi kalau bukan Miranda. Aku sangat terkejut Rafa dengan kata-kata mama kamu. Pertemuan pertama kami sungguh tidak berkesan, ucap Miranda yang ternyata protes dengan Rafa dengan masalah yang terjadi kemarin. Miranda kamu seharusnya bisa memahami mama, sahut Rafa. Apa yang kamu katakan Rafa? Aku sudah mengontrol diri semalam. Jika tidak ada Tante Rani aku sudah tidak membayangkan apa yang aku lakukan. Mama kamu sangat kelewatan dia mempermalukan, merendahkanku, membuatku seperti wanita tidak berarti di depan Ashifa dan iya kamu juga ada di sana dan kamu malah diam yang tidak bisa bertindak sama sekali, ucap Miranda marah-marah. Aku mana mungkin bicara apa-apa. Kamu tahu di sana juga ada papa, sahut Rafa. Memang kamu tidak mungkin melakukan apa-apa. Karena bagi kamu tidak berarti Dabkam hanya tunduk pada wanita itu, sahut Miranda. Apa yang kamu bicarakan Miranda?
Aku tidak mungkin tunduk pada Ashifa dan aku tidak sama sekali tidak menginginkan menikah dengannya dan iya aku sudah beberapa kali membujukmu untuk kita menikah. Tetapi apa? Kau memilih karirmu dan sekarang aku sudah menikah. Baru kau protes dengan semua sikap mama. Mulutku sudah berbusa Miranda, beberapa kali aku menyuruhmu menemui mama dan bersikap baik mencuri hati mama dan jika kamu melakukannya semua ini tidak akan terjadi, tegas Rafa. Oke semua ini salahku. Aku yang salah, dan aku juga salah membiarkan kamu menikah dengan wanita itu dan memberikan ruang padanya. Aku salah, aku mengakui kesalahanku. Aku memilih karir daripada kamu. Baik Rafa, jika kamu bisa menjamin hidupku dan semuanya, aku akan meninggalkan semuanya dan kamu ceraikan istri kamu dan aku akan berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu dan juga keluarga kamu, ucap Miranda menegaskan dengan keputusan yang tiba-tiba saja terpikir olehnya. Mendengar hal itu membuat Ashifa terkejut dan bahkan Rafa juga terkejut mendengar kata-kata Miranda. Apa yang kamu ucapkan Miranda? Tanya Rafa dengan menekan suaranya. Semuanya sudah jelas Rafa. Aku sangat mencintaimu Rafa dan aku yakin kamu masih mencintaiku. Pernikahan itu semuanya terpaksa dan sangat menyiksa kamu. Jadi aku akan menebus kesalahanku kepada kamu. Aku akan meninggalkan semuanya dan akan menikah dengan kamu. Kamu bercerai dari Ashifa dan kita akan bersama, tegas Miranda dengan memegang kedua tangan Rafa dan Rafa diam mendengar kata-kata Miranda. Aku tahu Rafa kamu pasti bilang, kenapa harus sekarang, kenapa bukan kemarin? Tetapi Rafa tidak ada kata-kata terlambat. Semuanya belum terlambat, aku hanya ingin membebaskan kamu dari wanita itu. Aku tidak ingin melihat kamu menderita dan aku yakin kamu pasti belum menyentuhnya. Kamu membencinya dan sangat mudah bagi kamu untuk menceraikannya, ucap Miranda yang membujuk Rafa. Ayolah Rafa, kita harus bersama. Aku mohon Rafa, bujuk Miranda yang ingin memeluk Rafa. Kak Rafa, tegur Ashifa yang membuat Miranda tidak jadi memeluk Rafa dan Rafa langsung melihat ke belakangnya. Mama dan Papa sudah menunggu untuk makan, ucap Ashifa dengan suara dinginnya. Rafa melepaskan tangan Miranda dari tangannya, aku pergi dulu. Nanti kita bicara lagi, sahut Rafa yang langsung pergi dari hadapan Miranda dan melewati Ashifa begitu saja. Ashifa melihat Miranda sebentar, lalu ia pun langsung pergi. Aku rasa kau mendengar semuanya, ucap Miranda yang membuat langkah Ashifa terhenti dan kembali melihat Miranda. Kau tahu kan Ashifa Rafa hanya terpaksa menikah denganmu dan kau tahu juga dan Rafa saling mencintai. Dan aku rasa tidak akan sulit bagiku untuk bercerai dari Rafa, karena pasti kau tidak akan mau menjadi orang ketiga di dalam hubungan kami, ucap Miranda. Maaf, sepengetahuanku dan wawasan yang aku pelajari. Pernikahan itu bukan sebuah permainan yang menikah dan bercerai untuk menyukai atau tidak menyukai bukan dasar dari sebuah pernikahan. Tetapi orang-orang yang menikah hanya untuk ibadah dan dijalankan untuk ibadah. Jika teman dua kelas bisa saling menyukai padahal hanya bertemu selama 8 jam dalam sehari dan dalam seminggu libur 1 hari atau 2 hari. Lalu bagaimana dengan suami istri yang berjanji di hadapan Allah dalam ikatan pernikahan yang bertemu setiap hari? Di setiap ruang pasti ada tempat untuk duduk dan bertemu yang satu kamar dan berbagi ranjang. Jadi sangat mustahil jika lama-kelamaan tidak akan saling menyukai. Ucap Ashifa dengan bijak dan tenang saat bicara dengan Miranda membuat Miranda begitu kesal dengan tangannya yang terkepal. Kamu berharap Rafa akan jatuh cinta padamu iya, sahut Miranda tersenyum dengan meremehkan Ashifa. Lalu bagaimana kalau iya, karena sebesar apapun dia membenciku. Bahkan mampu membuatku menyukainya dan apalagi dia yang sama sekali aku tidak membencinya dan sangat mustahil jika Kak Rafa tidak akan menyukaiku, sahut Ashifa dengan percaya dirinya yang tidak takut sama sekali dengan Miranda. Miranda semakin emosi dengan matanya yang menatap tajam Ashifa. Aku adalah seorang istri dan tugas seorang istri untuk menjaga rumah tangganya dan tidak ada kaitannya dengan masalah yang terjadi dan maaf kamu tidak akan memahami kondisi ini. Karena kamu belum menikah dan Allah belum memberikan anugerah perasaan, kebijakan kepada kamu. Jadi kamu tidak akan memahaminya, sahut Ashifa dengan tenang. Berani sekali kau menceramahiku. Kau dengar Ashifa, kau jangan bermimpi Rafa akan menghakimi, melihatmu dan menyentuhmu sangat membuatnya jijik. Seharusnya kau sadar dengan posisimu, ucap Miranda dengan kesalnya.
Bagaimana mungkin seorang suami akan jijik dengan wanita yang sudah diikatnya dengan pernikahan? Hal itu sangat aneh. Tetapi mungkin kamu harus berkaca. Apa kamu tidak jijik dengan diri kamu yang menyentuh pria yang bukan muhrim kamu dan bahkan dia suami dari wanita di hadapanku? Jadi kata jijik itu harus kamu tempatkan pada tempatnya, tegas Ashifa. Kau benar-benar kurang ajar, maki Miranda yang menggebu-gebu emosinya karena kata-kata Ashifa yang sangat berani. Maaf jika kata-kataku membuat kamu marah. Terakhir aku mengatakan, bukan aku yang menjadi orang ketiga di antara kalian. Tetapi kamulah yang menjadi orang ketiga di pernikahan kami. Aku minta maaf sama sekali untuk kata-kata kamu dan baiklah aku permisi, ucap Ashifa tersenyum dengan ramah dan langsung pergi dari hadapan Miranda yang penuh debgap emosi. Argegege, teriak Miranda dengan penuh kemarahan karena perkataan Ashifa. Kau pikir siapa dirimu Ashifa? Lihat saja aku pasti akan membalasmu. Jangan harap Rafa akan jatuh cinta kepadamu. Kau jangan bermimpi, hal itu sangat mustahil. Dia hanya mencintaiku bukan dirimu, teriak Miranda yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan marah-marah pada Ashifa. Argegeh, Miranda mengusap wajahnya dengan kasar, menyibak rambutnya ke belakang dan penuh kekesalan dengan apa yang telah terjadi. Setelah berbicara dengan Miranda, akhirnya Ashifa kembali ke meja mereka untuk menikmati makan bersama suami dan mertuanya. Ashifa, ayo duduk. Kamu kenapa lama sekali? Tanya Sofia. Maaf Ma, harus membuat mama dan papa menunggu. Ashifa tadi berbicara dulu dengan seseorang, jawab Ashifa yang sudah duduk tepat di depan Rafa. Bicara dengan siapa? Tanya Sofia penasaran. Rafa langsung melihat Ashifa yang juga penasaran dan di pikiran Rafa pasti Miranda. Dengan seseorang yang mengajak Ashifa untuk bicara, sahut Ashifa dengan tersenyum menjawabnya. Namun Rafa terus melihat Ashifa yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan Ashifa. Ya sudah, sekarang ayo kita makan. Nanti keburu dingin, sahut Sander. Baik Pak, sahut Ashifa yang tersenyum dan langsung menikmati makanan itu. Namun dia saling melihat dengan Rafa yang Rafa masih terus melihatnya dan sangat penasaran dengan kata-kata Ashifa. Rafa jangan melamun, ayo makan, sahut Sofia. Rafa mengangguk dan melanjutkan makannya. Aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Kak Rafa dan aku tidak akan mudah tergoyah dengan apapun, batin Ashifa yang harus menyiapkan mental, kekuatan dan banyak hal setelah ini. Setelah selesai melakukan aktivasi di luar seharian, Ashifa dan yang lainnya kembali ke penginapan dan sekarang Ashifa di dalam kamarnya yang sedang menyusun pakaiannya yang memasukkan ke dalam kopernya yang mana mereka besok akan pulang ke Jakarta. Ceklek, Rafa memasuki kamar dengan memegang handphonenya dan langsung melihat ke arah Ashifa. Apa yang kamu katakan kepada Miranda? Tanya Rafa yang sepertinya baru mendapat aduan dari Miranda. Sangat banyak, jawab Ashifa tanpa melihat Rafa dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Aku serius, apa yang kau bicarakan, sampai membuatnya seperti itu, sahut Rafa mulai marah. Membuatnya seperti apa? Tanya Ashifa. Jangan bertanya lagi, jawab pertanyaanku, bentak Rafa. Ashifa menghela napasnya dan langsung melihat ke arah Rafa. Yang aku katakan sangat banyak dan dikatakannya tidak banyak. Aku tidak mengingat jelas apa yang dikatakannya, yang aku ingat dia menyuruhku untuk menyerah dalam pernikahan ini yang artinya kita berpisah dan selebihnya aku tidak ingat apa yang dikatakannya dan yang aku katakan aku juga tidak mengingat begitu detail dan yang aku ingat aku mengatakan kepadanya. Walaupun kamu membenciku, tetapi aku bisa menyuapimu. Jadi sangat mustahil aku tidak membencimu dan kamu pasti akan menyukaiku. Sahut Ashifa membuat Rafa mendengarnya terdiam dengan menelan salivanya yang menatap Ashifa dengan penuh artinya. Aku hanya mengatakan kepadanya, pernikahan itu bukan permainan dan orang yang menikah bukan saling jatuh cinta baru menikah. Jujur dalam usiaku yang hampir 20 tahun aku sama sekali tidak mengerti apa itu cinta, suka dengan lawan jenis atau apapun. Tetapi setelah menikah aku baru merasakan semuanya. Jadi yang intinya aku hanya mengatakan kepadanya jika teman satu kelas saja bisa saling jatuh cinta. Jadi bagaimana jika teman satu kamar? Lanjut Ashifa yang membuat Rafa terdiam dan tidak tahu harus bicara apa. Terserah kamu mau seperti apa kepadanya. Mau melakukan apa, ini atau itu kepadanya, masih berhubungan atau tidak.
Aku tidak akan mengurusinya. Aku hanya mengurusi pernikahanku dan bertahan bukan berarti bodoh. Yang bodoh itu orang yang melenceng dan ia bertahan juga ada batasnya, tegas Ashifa yang cukup bicara dengan Rafa dan Ashifa langsung keluar dari kamar itu. Namun langkahnya terhenti ketika saat membuka pintu yang sepertinya masih ada yang ingin dikatakannya. Kamu jauh lebih dewasa dibandingkan aku. Jadi jangan buat aku menjadi orang yang lebih dewasa dan menunjukkan sifat kekanak-kanakan kamu, ucap Ashifa dan langsung pergi membuat Rafa mendengus kasar yang sangat terkejut mendengar hal itu. Apa yang dibicarakannya? Kenapa sekarang dia semakin berani bicara? Batin Rafa dengan kesal. Bersambung. 42. Rafa terlihat murung dan penuh pemikiran yang duduk di belakang villa yang mengarah pada lautan yang terlihat Rafa penuh dengan beban pikiran. Di mana dalam pemikiran Rafa yang mana Rafa memikirkan apa yang dikatakan Miranda tadi. Miranda yang ingin meninggalkan semuanya, mengakhiri karirnya dan menikah dengan Rafa yang pasti Rafa harus menceraikan Ashifa dan belum lagi apa yang dikatakan Ashifa teringat di benak Rafa. Hal-hal seperti itu yang merusak pemikiran Rafa yang membuat Rafa jadi kepikiran dan tidak menentu. Rafa, tegur Sander yang mengejutkan Rafa membuat Rafa melihat ke belakang. Pah, sahut Rafa, kamu sedang memikirkan apa? Tanya Sander yang duduk di sebelah Rafa. Tidak apa-apa, jawab Rafa yang pasti bohong. Bagaimana mungkin kamu tidak apa-apa? Jelas-jelas papa melihat kamu seperti mempunyai beban pikiran, sahut Sander. Pernikahanku, sahut Rafa melihat ke arah Sander. Ada apa dengan pernikahanmu? Tanya Sander. Aku ingin mengakhirinya, sahut Rafa membuat Sander terkejut. Rafa, lirih Sander. Aku tersiksa dengan semua ini, ucap Rafa. Lalu kamu pikir Ashifa tidak, sahut Sander. Jika dia tersiksa jadi aku rasa tidak ada alasan untuk tidak mengakhiri semuanya, sahut Rafa. Rafa, Ashifa itu anak yang baik, soleha, dari keluarga baik, kenapa kamu sejahat ini yang harus menyakiti gadis yang tidak bersalah, ucap Sander. Bukannya dia yang memilih semua ini semuanya keinginannya, sahut Rafa. Apa maksud kamu? Tanya Sander. Dia menerima pernikahan ini. Artinya dia tahu resikonya dan oke aku mengampuninya dengan mengakhiri semuanya, jadi dia tidak akan tersakiti lagi, ucap Rafa dengan jalan pikirannya yang sangat konyol membuat Sander geleng-geleng kepala. Astaga Rafa, papa benar-benar tidak menyangka dengan jalan pikiran kamu. Bisa-bisanya kamu berpikiran pendek seperti ini. Rafa seharusnya kamu sadar, siapa wanita yang kamu sakiti itu. Kamu itu coba sholat dulu, siapa tahu hati kamu langsung terbuka. Jangan sampai kamu menyesal, Ashifa juga tidak akan pernah mau menikah dengan kamu. Jika dia tahu siapa kamu, dia bertahan walau tahu semuanya. Karena didikan dari orang tuanya karena ilmu dia punya bagaimana cara mengatasi semua masalah yang terjadi dan dia tidak gegabah dan itu membuktikan dia jauh lebih pintar daripada kamu, tegas Sander. Papa terus membelanya, memahami perasaannya dan tidak memahami apa yang Rafa rasakan. Pah, Rafa sangat tersiksa dengan semua ini dan sebenarnya Rafa yang menjadi korban, ucap Rafa. Cukup. Papa sudah tidak tahu harus mengatakan apa lagi kepada kamu. Papa benar-benar sangat kecewa dengan kamu dan terserah kamu sekarang kamu mau bagaimana. Tapi Papa perlu mengingatkan kepada kamu jangan sampai kamu menyesal. Papa hanya menyarankan Rafa coba buka mata dan pikiran kamu agar iblis tidak merasuki kamu, tegas Sander yang bicara dengan tegas pada Rafa. Kamu mungkin sudah sering mendengar betapa banyaknya orang tua yang menginginkan Ashifa sebagai menantu dan kamu adalah pria yang seharusnya beruntung dan tidak dengan dia yang tidak beruntung. Tetapi kamu tidak pernah bersyukur dengan apa yang terjadi dan Papa sangat kecewa kepada kamu, ucap Sander yang langsung berdiri meninggalkan Rafa yang sekarang hanya diam setelah mendapat peringatan dan kata-kata pedas dari papanya. Kenapa tidak ada satupun yang memahami apa yang aku rasakan? Apa kalian pikir aku juga sangat bahagia ketika melihatnya menanggung semuanya? Tidak sama sekali dan aku ingin menyelesaikan masalah ini sebelum semuanya semakin panjang, batin Rafa dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya sembari membuang napasnya perlahan ke depan. Sander memang selalu berusaha untuk membuat Rafa mengerti dengan masalah pernikahannya. Setelah berdiskusi dengan Sander dan jelas Sander tidak setuju dengan Rafa yang ingin mengakhiri pernikahannya, Rafa pun akhirnya kembali ke kamar dengan wajahnya yang murung.
Di sana Ashifa sudah tertidur. Rafa melangkah mendekati ranjang dan melihat Ashifa yang berbaring di atas ranjang dengan wajahnya yang teduh. Sangat cantik saat tertidur dengan rambutnya yang terurai panjang. Tidur saja cantik apalagi bangun dan Rafa apa tidak menyadari hal itu. Karena memangata Rafa Setnak dibutakan. Rafa berdiri di pinggir ranjang yang hanya melihat Ashifa dengan tatapan yang tidak terbaca sama sekali. Tiba-tiba kata-kata Miranda tadi teringat kembali yang meminta Rafa untuk berpisah dengan Ashifa dan Miranda akan meninggalkan semua demi Rafa. Namun apa yang dikatakan Sander juga terlintas di pikirannya yang mana Sander tidak setuju dengan perpisahan Rafa dan juga Ashifa. Semua ingatan yang membuat pikirannya kacau itu membuatnya mengusap kasar wajahnya dengan kedua tangannya. Apa kau puas Ashifa sudah membuatku seperti ini? Apa kau puas sudah merusak segalanya dan mengacaukan hidupku? Batin Rafado dalam hatinya yang sangat marah kepada Ashifa. Kau membuat kesalahan terbesar yang berani masuk dalam hidupku dengan menerima pernikahan itu. Ashifa, aku sudah melakukan banyak hal untuk membuatmu pergi. Tapi kau malah bertahan. Kau menerima semuanya dengan apa yang aku lakukan. Apa yang aku katakan sebelumnya seharusnya kau sudah menyadarinya dan kau tetap berada di sini dan bertahan. Dan iya Ashifa, aku akan menghentikan segalanya dengan perpisahan yang terbaik di antara kita dan kau tahu itu juga aku lakukan demi dirimu. Karena aku masih menunjukkan jika aku manusia yang punya hati dengan cara perpisahan di antara kita, maka kau terbebas dari segalanya dan tidak perlu merasakan semua ini. Batin Rafa yang terus melihat Ashifa Negan bergerutu di dalam hatinya. Rafa menyadari jika dia sangat keterlaluan. Dia memang sengaja melakukannya untuk membuat Ashifa menyerah dan pergi. Namun siapa sangka Ashifa bertahan dan pasti ada alasannya. Rafa juga ada rencana untuk menghentikan dan pasti dengan cara perpisahan atau perceraian. Tapi kembali lagi, aku tidak bisa melakukan hal itu. Karena tidak ada yang setuju denganku. Lagi-lagi keluargaku yang menginginkan semua ini. Keluargaku yang ingin kau tetap bersamaku dan aku akan tetap dalam penderita saat bersamamu. Jadi siapa yang jahat di antara kita Ashifa? Bukan aku yang jahat Ashifa, tetapi kau yang jahat yang merusak kehidupanku dan membuatku berada di dalam semua ini dengan penuh tekanan dan apalagi keluargaku jelas memihak dirimu dan tidak memperdulikanku sama sekali. Baiklah jika kau benar-benar menginginkan hal itu maka akan aku jalankan kembali sesuai dengan apa yang kau inginkan. Jadi jangan menyalahkanku jika kau akan semakin menderita di tanganku, karena ini keinginanmu. Ini yang kau inginkan Ashifa dan bukan aku yang menginginkan hal ini. Jadi mari kita lanjutkan semuanya dan kita lihat sampai kapan kau bertahan dengan semua ini. Batin Rafa yang terus berbicara di dalam hatinya yang terus melihat Ashifa yang tetap tertidur dengan lelap. Untuk liburan bulan madu sudah selesai. Tidak, bukan madu namanya. Karena banyak insiden yang terjadi yang tidak terduga dan juga harus membuat Sander dan Sofia menyusul karena perbuatan Rafa. Mereka memang begitu sayangnya dengan Ashifa dan sangat takut terjadi sesuatu pada Ashifa. Jadi mereka rela menyusul demi Ashifa. Mereka akhirnya kembali dan sudah berada di dalam pesawat yang pesawat juga sudah berada di atas awan yang sekarang sedang mengudara menuju Jakarta. Di dalam pesawat terlihat Ashifa yang sedang melaksanakan sholat seperti biasanya. Kalau jam sholat dia akan sholat yang tidak mengenal tempat. Mau dimanapun itu bagi Ashifa itu adalah kewajiban dan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Rafa sibuk dengan handphonenya yang sejak tadi berdering yang sama sekali tidak diangkatnya, ternyata itu adalah panggilan dari Miranda. Sofia yang duduk di belakang Rafa mendengar panggilan itu dan langsung berdiri dari tempat duduknya yang langsung menghampiri Rafa dan menarik handphone Rafa membuat Rafa terkejut dengan tindakan mamanya. Mah, pekik Rafa yang berusaha kembali meraih handphonenya dari mamanya. Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Istri kamu sedang beribadah, malah berisik. Kalau tidak mau sholat diam aja, jangan mengganggu orang sholat. Oceh Sofia yang memarahi Rafa dengan wajah kesalnya yang tidak peduli dengan Rafa. Mama apa-apaan sih, buat malu aja, sahut Rafa yang masih ada malunya dengan mamanya yang memarahinya di depan orang banyak dan Rafa memang melihat di sekelilingnya yang mana mereka melihat ke arah Rafa yang membuat Rafa semakin malu. Kamu masih punya malu ternyata. Mama pikir sudah tidak ada rasa malu kamu. Kamu jangan mengganggu Ashifa dan ini lagi wanita sangat tidak tahu diri.
masih saja menghubungi kamu, ucap Sofia marah-marah yang melihat panggilan masuk itu dari Miranda. Apa yang Mama lakukan? Tanya Rafa yang melihat mamanya mengangkat panggilan telepon itu. Apa mau kamu? Jangan pernah menelpon anakku. Apa kamu dengar? Jika kamu melakukannya lagi, aku akan memberimu pelajaran, ucap Sofia dengan tegas yang bicara pada Miranda yang membuat Rafa tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya penuh dengan kekesalan dan Sofia setelah selesai bicara langsung mematikan panggilan itu. Keterlaluan kamu. Kamu itu bisa malu jika Mama marah-marah padamu. Tetapi tidak malu dengan kelakuanmu dan wanita itu, ucap Sofia dengan menekan suaranya yang membuat Rafa hanya diam. Awas kamu jika berani menelponnya lagi. Mama benar-benar tidak akan memberikan toleransi lagi kepadamu, tegas Sofia yang mengembalikan handphone Davin dan Davin hanya menghela napasnya yang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sial, umpat Rafa setelah sang mama kembali ke tempat duduknya yang sekarang ditenangkan oleh suaminya dan Rafa melirik ke sebelahnya melihat ke arah Ashifa yang masih menjalankan ibadah sholatnya. Dia tidak terganggu sama sekali dengan Rafa yang tadi telah dimarahi oleh Sofia. Sementara di lain sisi Miranda yang menelpon Rafa yang terkejut mendengar apa yang didengarnya. Sial, umpat Miranda mengepal tangannya dengan wajah bengisnya. Mamanya Rafa selalu saja kasar padaku. Bicara sangat keterlaluan yang sepertinya tidak memperdulikanku sama sekali. Aku benar-benar sangat muak dengan keluarga Rafa yang meremehkanku dan semua ini gara-gara wanita sialan itu dan lihat saja apa yang akan aku lakukan kepadanya. Aku benar-benar akan membuat perhitungan padamu wanita sok pintar, umpat Miranda yang sudah punya rencana banyak untuk Ashifa. Awalnya Miranda tidak peduli dengan Ashifa yang menjadi istrinya Rafa. Karena baginya Rafa juga tidak akan menyukai Ashifa. Asalkan dia tetap bersama Rafa dan Miranda masa bodoh dengan wanita yang berstatus dengan sebagai istri kekasihnya itu. Namun Miranda harus ditunjukkan jika Ashifa yang dianggapnya remeh bukanlah orang sembarangan. Selain dari keluarga yang terpandang yang memiliki ibu sebagai wanita karir di masa mudanya dan juga sekarang seorang penulis terkenal. Ashifa juga anak dokter yang dikenal banyak orang dan memiliki rumah sakit yang terbesar di Indonesia. Selain itu Ashifa sendiri juga wanita yang cantik dan pintar dan pendidikan tinggi dan IQ di atas rata-rata dan juga Ashifa sangat dikenal orang dan banyak memujinya dan pujian itu diperdengarkan di telinga Miranda. Miranda walau tidak mengakui kehebatan Ashifa, tetapi dia sebagai model internasional juga minder pada Ashifa. Latar belakang keluarga Miranda yang tidak jelas. Pendidikan yang tidak seimbang dengan Ashifa. Images buruk yang sering terdengar dan pasti sebagai selebritis banyak skandal-skandal yang dialami Miranda yang 180 derajat berbeda dengan Ashifa dan bagaimana Miranda tidak minder. Jadi Miranda tidak akan melepaskan Rafa bahkan sudah tekad bulannya meninggalkan karirnya demi Rafa. Ia tidak mau kalah saking dengan Ashifa itu pastinya. Setelah melakukan perjalanan yang panjang akhirnya mereka semua kembali ke rumah yang tadi dijemput oleh supir yang diantarkan pulang ke rumah. Assalamualaikum, sapa Ashifa yang membuka pintu rumah. Sania, Akila, Ardi yang ada di ruang tamu kaget mendengar ucapan salam itu dan melihat ke arah pintu. Waalaikumsalam, sahut mereka dengan sertakan. Nenek, teriak Akila dengan bahagianya yang langsung berlari untuk mengejar nenek dan kakeknya yang sudah pulang dari liburan. Sania, dan Ardi langsung berdiri dan menghampiri Ashifa dan yang lainnya. Kak, sapa Ashifa yang langsung memeluk Sania. Kamu sudah pulang Ashifa, kamu tambah cantik saja. Padahal baru seminggu tidak bertemu, uji Sania yang sudah melepas pelukannya dari adik iparnya itu. Kakak selalu aja berlebihan jika bicara, sahut Ashifa dengan geleng-geleng pada kakaknya itu. Itu memang kenyataan, kakak tambah cantik dan auranya begitu positif, sahut yang tidak kalah memujinya. Ashifa hanya tersenyum mendengarnya. Wajah Rafa jangan ditanya pasti sudah tahu seperti apa. Aku capek, aku mau langsung istirahat, sahut Rafa dengan ketusnya dan yang lainnya hanya menghela napasnya saja mendengarnya. Om Rafa kenapa langsung pergi? Oleh-oleh untuk Akila mana? Tanya Akila dengan suara manjanya yang menagih pada Rafa. Kapan minta sama Om? Akila tidak pernah minta sama Oma, sahut Rafa dengan ketus. Menyebalkan, ucap Akila dengan wajah cemberutnya. Om Rafa sudah tidak sayang Akila lagi.
Masa ia tidak mengingat Akila dan pulang-pulang bukannya memeluk Akila dan bahkan mau pergi aja, ucap Akila yang ngambek karena perbuatan Rafa yang mengacuhkannya. Rafa tega banget sih kamu buat keponakan sendiri ngambek, ucap Sania. Rafa menghela napasnya dan pasti tidak tega dengan wajah Akila yang sangat menggemaskan itu. Baiklah Akila sayang, memang Akila mau oleh-oleh apa-apa dari Om? Tanya Rafa yang berbicara lembut pada Akila, dan Ashifa melihat hal itu tersenyum. Hati Ashifa terlihat tenang mendengar perkataan tuan pemarah itu. Banyak banget yang Akila mau, sahut Akila. Baik kalau begitu, ikut ke kamar Om, sahut Rafa yang langsung menggendong Akila. Hore, sahut Akila yang begitu bahagianya, dan saat sudah digendong Rafa dengan menaiki anak tangga yang membuat yang lainnya tersenyum melihat Akila dan Rafa. Bersambung.